there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aditya Jaswa. Video part 4. Di sini saya akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Tonton sampai habis ya teman-teman agar tidak ketinggalan. Dari fungsi pengolahan moneter demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sektor keuangan di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang kehadiran OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan. Non-bank atau KND sebelumnya fungsi pengawasan perbankan berada di bawah BI, sementara pengawasan pasar modal dan IKNB dan lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua, transformasi peran Bank Indonesia. Dengan hadirnya OJK, fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia mengalami penyesuaian. Yang pertama, fokus pada kebijakan moneter. Sebelum OJK, Bank Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai otoritas moneter dan pengawasan perbankan. Setelah OJK, Bank Indonesia
fokus sepenuhnya pada pengelolaan kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengelolaan sistem pembayaran. Yang kedua, penyerahan pengawasan perbankan. Sebelum OJK, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial perbankan. Setelah OJK, fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan ke OJK. Bank Indonesia tetap memiliki peran dalam pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, koordinasi dengan OJK. Bank Indonesia dan OJK harus bekerja sama untuk memastikan sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan pengawasan mikroprudensial. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK dibentuk untuk mengkoordinasikan kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS. Ketiga, perubahan tanggung jawab untuk Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengelola dan mengawasi sistem pembayaran termasuk transaksi digital. Yang ketiga, mengawasi stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Yang keempat, mengelola cadangan devisa dan nilai tukar. Dampak positif kehadiran OJK. Yang pertama, pemantauan yang terintegrasi. OJK dapat mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, peningkatan efisiensi Bank Indonesia dapat lebih fokus pada tugas inti dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan, pembagian tugas yang jelas di antara Bank Indonesia dan OJK. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi krisis keuangan. Yang kelima, tantangan yang muncul. Koordinasi antara lembaga diperlukan mekanisme koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah dalam pengawasan. Transisi awal. Pada tahap awal terdapat tantangan dalam pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknis. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan pengawasan perbankan. Tugasnya meliputi menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mengawasi kesehatan bank-bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan. Fokus pada kebijakan moneter Bank Indonesia kini lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengawasan. OJK mengambil alih sebagian besar tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan. Koordinasi yang kuat. Meskipun demikian, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetap berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Sering berkembang sektor keuangan diperlukan pengawasan yang lebih spesifik dan terfokus. Penerapan prinsip good governance. Pemisahan tugas antara regulator dan pengawasan dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Best internasional.
Kelembagaan seperti otoritas jasa keuangan sudah menjadi tren di banyak negara. Dampak transformasi, peningkatan efisiensi, fokus yang lebih jelas pada kebijakan moneter memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih efektif mencapai tujuannya. Penguatan pengawasan, otoritas jasa keuangan dengan kewenangan yang lebih luas dapat melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap lembaga keuangan. Stabilitas sistem keuangan, pembagian tugas yang jelas antara Bank Indonesia dan OJK diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan tentu akan berdampak bagi Bank Indonesia dan juga OJK. Diperkirakan kedua lembaga tersebut akan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. BI memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi risiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul. Bank Indonesia dalam memban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam hal pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu terbentuk pemeriksaan yang susul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Juga dapat berupa pengawasan tidak langsung, yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian analitis dan evaluasi laporan bank dalam rangka pengawasan yang dilakukannya. Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank. Di samping ini pemeriksaan dapat dilakukan secara insidentil setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan. Dalam perkembangannya menyangkut tugas pengawasan bank ini selanjutnya oleh Bank Indonesia akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen atau OJK, tetapi ada keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral, lembaga supervisor baru. Ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyerahan tugas pengawasan ini menunggu pembentukan lembaga tersebut yang paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2010. Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau OJK yang akan dibentuk tersebut kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi dan pensiun, sekuritas, modal ventura,
dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat. Sedangkan menurut RUU OJK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan. Kemudian pasal 4 ayat 3 RUU OJK menyebutkan A. Wewenang Bank Indonesia sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, pasal 24 sampai dengan pasal 33 UU Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya menjadi wewenang OJK. Kewajiban untuk menyampaikan laporan informasi atau dokumen kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perubahannya menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan informasi atau dokumen kepada OJK. Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, maka kewenangan yang berlalu tersebut adalah mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembuka, penutup, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dan pensiun, penggadaian, leasing, factoring, asuransi, dan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena itu harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola. Nah, kesimpulannya adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan tata kelola sektor keuangan di Indonesia dengan pembagian tugas yang lebih jelas. Diharapkan stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia dapat terjaga dengan lebih baik. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola sektor keuangan. Bank Indonesia kini dapat lebih fokus pada tugas utamanya di bidang moneter dan sistem pembayaran. Sedangkan OJK memegang peran penting memegang kendali penuh atas pengawasan sektor jasa keuangan. Sinergi antara Bank Indonesia dan OJK dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.